Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anakku? Khususnya kelas 7. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Adi Suryadi. Hari ini akan mengajar tentang pelajaran PPKN. Insya Allah 1 jam ke depan akan belajar bersama saya, Adi Suryadi. Nah, Bapak meng-share sebuah video sebelum kita belajar lebih dalam ke depannya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang norma. Ada yang sudah tahu apa itu norma? Norma itu adalah aturan atau kaidah yang mengikat seseorang di lingkungan masyarakat. Itu adalah norma. Jadi norma itu adalah aturan. Seperti halnya kita berada di lingkungan sekolah. Apakah kita ada aturan ketika di sekolah? Ada. Di masjid? Ada. Di jalan raya? Ada. Jadi dimanapun kita berada, ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena aturan tersebut untuk menyelamatkan, untuk meluruskan hal-hal yang tidak baik supaya berjalan ke arah yang baik. Karena norma sendiri punya tujuan. Ada yang tahu apa itu tujuan norma? Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, yaitu yang ada di dalam buku paket PPKN kelas 7. Ada yang tahu apa itu norma? Norma itu adalah tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan berbeda, sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan pertentangan di masyarakat. Jadi, supaya kehidupan kita di masyarakat nyaman, tentram, tidak terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Makanya ada yang dinamakan dengan norma, yaitu aturan. Bisa dipahami apa itu norma? Ya, norma adalah aturan. Ada yang tahu ada berapa macam-macam norma? Ada berapa? Ya, macam-macam norma ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma hukum, yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang keempat ada norma kesopanan. Bapak ulang, ada berapa macam-macam norma? Ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma kesopanan. Silahkan nanti kalian bisa dibaca di buku paketnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma, tujuan norma, dan macam-macam norma. Yang pertama, macam-macam norma adalah norma agama. Ya. Dari mana sumbernya? Jelas, kita sebagai umat Islam, norma agama sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang diturunkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu norma agama. Yang kedua ada norma hukum. Dari mana sumbernya? Sumbernya norma hukum adalah dari pemerintah, yaitu berupa undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana dan lain sebagainya. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan sumbernya dari mana? Dari mana? Hati nurani, ya, dari hati nurani. Itu. Yang keempat ada norma kesopanan. Sumbernya dari mana? Dari masyarakat. Oke. Yang pertama, norma agama sumbernya dari firman Allah, yaitu Al-Quran. Contohnya apa?
Contohnya sholat. Kita melaksanakan sholat kan itu perintah aturan dari Allah. Melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, itu adalah aturan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya. Nah, kalau norma agama dilanggar, apa sanksinya? Jelas, kalau tidak sholat sanksinya apa? Allah akan memasukkan kita kemana? Ke dalam neraka. Wah, Masya Allah, sangat menakutkan sekali kan? Nah, itu tidak boleh dilanggar norma agama itu ya. Tidak puasa, tidak berzakat padahal mampu, itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, norma hukum sumbernya dari pemerintah. Contoh, seorang anak kecil yang belum memiliki SIM mengendarai sepeda motor, no. Nah, itu kan tidak boleh melanggar aturan. Kebetulan ada Pak Polisi di depan, ditilangnya. Akhirnya motornya diambil. Dan itu adalah bentuk salah satu perlakuan yang jelek. Nah, kenapa? Karena belum waktunya untuk mengendarai motor, sudah mengendarai motor. Padahal harusnya yaitu usia 17 atau sudah mendapat SIM. Itu aturan yang dilanggar oleh seseorang akan mendapat sanksi seperti tadi. Ditilang oleh Pak Polisi. Atau seorang melakukan kejahatan, pencurian, itu akan dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan, luar biasa. Yang ketiga, norma kesusilaan, yaitu yang sumbernya dari hati nurani. Contohnya tidak menggunjing, atau misalkan kita melakukan hubungan yang tidak baik, seorang laki-laki dan perempuan di dalam sebuah kamar yang bukan muhrimnya, itu akan mendapatkan sanksi kesusilaan dari masyarakat. Kelakuannya seperti itu akan dicemooh, akan diasingkan. Yang terakhir ada norma kesopanan, yaitu sumbernya dari masyarakat. Contohnya, kita harus sopan ketika berjalan di depan orang. Harus mengatakan permisi, punten, atau masuk ke rumah orang harus assalamualaikum, ketuk pintu, tidak boleh selonong boy. Kalau dilakukan atau kalau dilanggar norma kesopanan, maka sanksinya adalah sama, yaitu akan tidak dihargai oleh masyarakat. Nah, itu penjelasan di awal tentang norma. Silahkan kalian buka bukunya, dibaca bukunya tentang norma, tujuan norma, macam-macam norma, dan contoh-contoh norma. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, video di awal Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa video Bapak diklik like, dan bagi yang belum subscribe, diklik subscribe-nya supaya video Bapak lebih melesat lagi karena dukungan dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.